saya sekarang mau review film pertama, film layar lebar yang dibintangi oleh Amanda Manopo, Sampai Ujung Dunia. Film ini diawali dibuka dengan suasana pemandangan bandara airport Belanda. Ini namanya Daud, seorang kapten pelayaran. Dia dimainkan oleh salah satu aktor favorit aku, Dwi Saseno. Film ini menceritakan tentang persahabatan tiga sekawan yang dari kecil. Bocah kecil perempuan itu loh Amanda Manopo. Keren ya, dari kecil dia aktingnya udah bagus. Di sini diceritakan Daud adalah anak seorang tukang jahit. Bapaknya diperankan oleh Sujiwo Tejo. Jadi Daud ini hidupnya serba kekurangan. Berbanding terbalik dengan Gading yang dimainkan oleh Gading Martin yang mempunyai orang tua serba kaya, orang tua yang cukup kaya dan serba kecukupan. Sedangkan Anissa sendiri yang dimainkan oleh Amanda Manopo di sini, dia adalah anak panti asuhan karena orang tuanya itu sudah berpisah dan ibunya tinggal di Belanda. Teman-teman Anissa di panti asuhan satu persatu ada yang menjemput, yaitu orang tua asuhnya. Sementara di sini diceritakan Anissa adalah seorang anak yang mempunyai penyakit, jadi tidak ada orang tua asuh yang mau mengangkatnya sebagai anak. Kenapa ninggalin kamu di panti orang miskin itu? Panti yatim piatu. Iya, Daud. Terus papa kamu ada di mana? Kata Bu Dewi, papaku udah meninggal. Dia pahlawan perang Indonesia. Saat papaku meninggal, sampai-sampai presiden datang tuh ngasih tanda jasanya. Papaku hebat banget deh. Mama kamu kenapa ninggalin kamu? Dia lupa ya sama kamu? Enggak kok. Mamaku sering ngirim surat. Dia kerja di Belanda untuk ngumpulin duit untuk beli obat aku. Soalnya, Bu Dewi, obat aku tuh mahal banget. Apa sih obat kamu? Papaku aja yang beliin. Gak mau ah. Biar mamaku aja yang beliin. Teman-teman kamu lama-lama pergi semua ya? Ya nggak apa-apa kok, kan masih ada kalian. Yaudah, kita pulang dulu ya. Nah, Anissanya sudah gede nih teman-teman, dan perannya digantikan oleh Renata Kusnadi. Di sini Ibu Panti baru jujur bahwa selama ini yang dia ceritakan itu bohong tentang ibunya. Sebenarnya ibunya tidak pernah mengirimi dia surat ataupun uang. Dan persahabatan mereka pun tetap terjalin sampai mereka sudah dewasa. Kalau makan nyembunyi-nyembunyi kenapa sih? Biasaan. Makan berisik anjing brimob lo. Laper cuy. Woi. Nah juga. Ini lagi satu. Kan ikunya apa? Kebo. Mana ada kerongkongannya dia. Bokap lo siapa, Nis? Yang pasti bukan pahlawan. Lo gak pesan apa-apa? Di sini diceritakan Gading dan Daud sudah berhasil pergi ke Belanda menemui ibunya Anissa, mewujudkan keinginan Anissa untuk bertemu dengan ibunya. Ini kilas balik mereka saat masih sekolah ya. Jadi Anissa sudah bekerja dibantu oleh Gading di perusahaan bapaknya Gading. Sementara mereka berdua, Daud dan Gading ini masih sekolah. Sementara Anissa menjalani hari-harinya dengan menahan rasa sakitnya.
Ini kondisi keluarganya si Daud. Bapaknya Daud diperankan oleh Pak Sujiwo Tejo, yaitu seorang tukang jahit. Kehidupannya serba kekurangan. Daud ini masih mempunyai 2 orang adik yang masih sekolah. Lulusan minggu depan kan? Iya, Pak. Kemana habis ini? Aku pengen kuliah, Pak. Lupa nggak ada ongkos. Gimana kerjaan kamu? Anissa tinggal di rumah keluarganya Gading sesuai kesepakatan mereka berdua karena melihat kondisi Anissa yang masih sakit. Semua teman-temannya Gilang itu sudah seperti anak-anak kita. Biayanya tidak murah. Aduh, Antara 60 sampai 75 juta. Anissa terus kepikiran omongannya dokter sehingga dia tidak konsen di pekerjaannya. Malah dimarahin si Daus nih. Gak tega ya liatnya. Tapi ada lucunya juga deh ngeliat Daus marah-marah. Kamu bisa kerja sembarangan di sini, gitu ha? Perhatiin nih, semua karyawan sini kerjanya beneran, nggak ada yang main-main. Daud dan Gilang sudah lulus sekolah nih teman-teman. Masalah mulai muncul nih teman-teman. Dikarenakan mereka berdua sama-sama menyukai Anissa. Dalam artian bukan sekadar teman, tapi sudah mempunyai perasaan yang berbeda. Mereka berdua sama-sama jatuh cinta kepada orang yang sama. Ini gak ada yang mau jelasin nih. Mereka berdua jujur sama Anissa kalau mereka sama-sama Udah, gua balik. menyukai Anissa. Ini apa lagi nih? Gue cemburu sama Gilang. Juga cemburu sama lu. Anissa mengajukan Siapa yang bisa bawa gue ke Belanda pertama kali? Siapa yang lebih duluan bisa membawanya Pakai ke uangnya Belanda, sendiri. itulah yang nanti akan dia pilih. Dia yang gue pilih. Maksudnya? Nih lihat. Anissa memberi saran mereka berdua untuk mengikuti pendidikan angkatan penerbangan dan juga Terserah mau ikutin cara gue atau enggak. Gue balik duluan. Ini ibunya Anissa. Sebenarnya dia sayang sama Anissa, tapi di sisi lain dia juga takut diceraikan oleh suaminya yang orang Belanda. Makanya dia meninggalkan Anissa di panti asuhan. Maaf lama nunggu ya. Saya Charlotte. Ini kan biayanya nggak sedikit. Kamu mau sekolah ke sini? Aku mau jadi pilot. Hebat kamu. Hebat. Aku usahakan dapat beasiswa, Pak. Nanti kalau magang di kapal gajinya lumayan, Pak. Baru masuk, Gilang sudah langsung dihukum nih teman-teman, gara-gara ulah ibunya. Yang diperankan oleh Cintami Atmanegara, sekarang Gilang terkenal sebagai anak mama. Di sini ada seorang perempuan yang sepertinya suka dengan Gilang, namanya Rena. Gue mulai berhalusinasi apa emang beneran ada cewek cantik nyamperin gue nih? Beneran kok. Tapi kalau lo ditanya sama senior bilang aja halusinasi. Film ini juga diselipi komedi. Salah satunya dimainkan oleh Petrus, teman sekamarnya Daud. Karena di dalam Ya, Gilang dihukum lagi nih. Film ini sangat cocok ditonton oleh yang mempunyai pasangan pilot ataupun pelayar. Di sini bisa melihat bagaimana perjuangan mereka dari mulai sekolah yang begitu disiplin, ketat, keras. jadi hobi nih mah. Perlu gue ambilin air lagi? Nggak usah Ren, thank you. Sementara Daud bisa pulang nih ketemuan dengan Anissa. Senengnya. Apa kabar kamu? Tuh paling tahu deh. Gilang minta bantuan kepada Rena untuk mengirim surat buat Anissa. Sayangnya pas kebetulan di situ Anissanya sedang berduaan dengan Daud. Selamat malam. Maaf, mengganggu ya? Daud sepertinya cemburu nih. Anissa menerima surat dari Gilang. Katanya dia nggak bisa keluar dari asrama. Sudah tadi barusan Anissa menanyakan terus kenapa Gilang gak datang bareng. Makasih ya.
Kasihan, terus dicuekin sama Rena. Jangan sombong-sombong kakak. Yo, sombong sudah. Nanti kalau kau punya pesawat jatuh di laut, kita ini yang tolong. Selama Daud menjalani sekolah pelayarannya, Anissa rutin membantu keluarganya Daud, membantu adik-adiknya Daud supaya bisa sekolah dengan setiap bulan memberikan uang. Lo nggak ke tempat ATM lo? Mantapin mesra lo, si Anissa. Giliran Daud sekarang. Kerennya di film ini semua seperti nyata, seperti gimana aslinya, kamu? seperti Dibilang jangan ke kiri, kamu ke kiri. Di real, bukan seperti kita sedang menonton film. Lihat saja, seperti benar-benar sedang berada di sekolah pelayaran. Daud dan Gilang bekerjasama memberikan surprise untuk ulang tahunnya Anissa. Dengan risiko mereka kabur dari sekolah, otomatis akan dapat hukuman. Kemana sih? Selamat ulang tahun. Anissa dansa dengan Gilang. Ada yang cemburu nih. Sekarang giliran Daud bilang sama Anissa, wah mereka benar-benar tidak. Tumben nanya. Tiba-tiba Gilang mengajak Anissa untuk berbicara empat mata. Yang ini Ada yang serius. cemburu nih karena melihat Gilang mencium Anissa. Menurut kamu aku anak mama nggak sih? Anissa mencoba memberi pengertian kepada Daud bahwa tidak terjadi apa-apa dengan dia dan Gilang. Anissa tahu nih kalau Daud cemburu. Sebenarnya Anissa suka siapa ya? Marah dan cemburu malam itu. Nggak perlu ada yang marah, Bu. Anissa sayang sama kita berdua. Dan itu jelas. Tiba saatnya hari kelulusan mereka. Luar biasa. Hebat. Gagal. Iya, sering main. Tapi, kalau lo udah resmi ditolak sama Anissa, gue siap menerima curhatan. Amin ya Allah, amin. Amin. Di hari kelulusannya Daud dan Gilang, Anissa tidak bisa datang. Ternyata Anissa sedang drop, dia dirawat di rumah sakit. Dan hari itu juga Gilang dan Daud baru tahu apa penyakit Anissa. Ini sebenarnya Daud duluan yang pergi ke Belanda, tapi dia tidak bersama Anissa. Dia lebih memilih memastikan dulu ibunya itu ada atau tidak dan mau ditemui atau tidak. Daud baik banget ya, sekarang dia sudah dewasa, tidak lagi pakai emosi, dia tidak lagi mementingkan keinginannya, tapi lebih mementingkan keinginan orang yang dia sayang. Ini momen-momen mengharukan Anissa bertemu dengan ibunya. Aku sampai nangis loh.
Keduanya benar-benar keren ya, sama-sama baik menurut aku. Kalau dulu mereka gontok-gontokan merebutkan Anissa, sekarang mereka sama-sama ikhlas asal Anissa bahagia. Aku harus berlayar. Daud, kenapa pergi Daud? Karena aku sakit gitu. Dikit lagi mau mati. Nis, aku harus berlayar, Nis. Kontrak kerjaku 2 tahun. Soundtracknya asik banget ya. Kamu harus jaga kesehatan kamu ya. Ya. Kenapa? Caramu yang dapat membuatku tak ingin tertidur saat malam tiba. Tolong kasih aku alasan untuk aku balik. Nis, Akhirnya Anissa pun dengan Gilang. Dan selesailah. mau lihat kipas angin nggak? Kincir angin. Iya, kincir angin. Yuk.